Fakta temuan di TKP Danu dan Yosef. Tanggal 17 Agustus 2021 jam 11 siang, Danu sempat disuruh Yoris untuk membeli double tip dan meminta uangnya pada Amelia. Danu tidak merokok saat itu. Danu langsung pergi ke Kasomalang, rumah Yoris. Ternyata Tuti dan Amelia juga pergi ke Kasomalang karena diundang Yoris untuk liwetan. Mereka berkumpul dengan Danu dan keluarga Yoris. Sore harinya setelah pulang dari rumah Yoris, Danu sempat mengantarkan Tuti dan Amelia ke rumahnya. Danu sempat merokok saat itu. Tanggal 17 sore memang ke rumah Amel karena disuruh membeli makanan. Sempat merokok. Wajar saja ada sisa putung rokok yang tertinggal, ungkap Danu, seperti yang dikatakan di akun YouTube TV One Senin 20 September 2021. Setelah itu, Danu main game di warnet dan pulang malam hari. Danu mengaku baru tidur pukul 2.30 WIB. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 2021, Danu lagi tidur, ada yang teriak-teriak pakai motor. Terus samar-samar juga kayak Pak Yosef. Danu pun pura-pura tidur lagi, ungkap Danu. Danu yang pura-pura tidur terkejut mendengar pengakuan Yosef kepada ibundanya yang menyebut kalau Tuti dan Amelia diculik. Ketika Danu menyusul ke lokasi kejadian, Yosef terlihat berbalik arah pergi ke Polsek Jalan Cagak. Setelah itu, Danu pun pergi ke rumah korban tanpa ditemani Yosef. Inilah keterangan Danu yang bertolak belakang. Awalnya menyatakan kalau Yosef pergi berbalik arah yang ternyata lapor ke Polsek. Di lain waktu, Danu memberi pernyataan jika Yosef ada di TKP dan sudah ada banyak warga saat dia datang. Ditemukan jejak Danu di TKP berupa putung rokok dan sidik jari di rumah dan tapak tangan di mobil Alphard. Untuk putung rokok, Danu menjelaskan itu karena saat sore hari disuruh Amelia beli makanan. Saat itu Danu sempat merokok di TKP. Untuk tapak tangan di mobil Alphard, menurut Danu itu karena dia dimintai tolong polisi di tanggal 19 Agustus. Kenyataannya di tanggal 19 Agustus mobil Alphard sudah ada di kantor polisi. Pak Yosef pergi dari rumah TKP jam 21 malam, tiba di rumah istri mudanya jam 21.30 malam. Bangun pagi jam 5, jam 6 makan surabi di rumah Bu Mimin. Keterangan Pak Yosef dibenarkan pedagang surabi dan dua pembelinya yang melihat Yosef beli surabi pagi itu sekitar jam 6. Pak Yosef di rumah Bu Mimin hingga jam 7. Jam 6.58 Pak Yosef janji ketemuan dengan caddy golf untuk main golf. Dan dia meluncur ke TKP untuk mengambil stick golf. Saksi Ajat melintas di depan TKP jam 6, melihat mobil Alphard diparkir seseorang dan berbalik arah. Namun saat dia pulang di TKP, sudah dipenuhi warga karena ditemukan jenazah di bagasi mobil Alphard. Saat tiba di TKP, Pak Yosef curiga karena tak menemukan anak dan istrinya. Rumah dalam kondisi berantakan. Akhirnya dia menemui petugas kebersihan Pak Ujang.
Kesaksian Pak Ujang, petugas kebersihan jam 7.15 sudah berada di samping timur rumah TKP. Pak Ujang menerangkan jika jam 7.30 Pak Yosef datang menghampirinya, minta tolong untuk ikut ngecek rumah TKP. Hanya Pak Yosef yang masuk rumah TKP, saksi Pak Ujang tidak masuk rumah, hanya melihat dari luar. Saya lihat ke belakang mobil, ada percikan air, turunan dikit ada darah. Astagfirullah, itu ada apa? Kemudian saya lihat ke belakang, pintu dapur itu terbuka. Lihat ke bawah, itu darah banyak sekali, ujar Ujang. Kemudian Pak Ujang lapor ke Pak RT, Pak Yosef ke rumah Danu, dan kemudian lapor polisi. Pak RT, Dede, pergi ke kebun jam 6.30. Jam 7.30 diberitahu Pak Ujang jika ada peristiwa mengenaskan di rumah TKP. Saat Pak RT tiba di TKP, sudah ada warga. Bahkan dia diberitahu di bagasi ada terlihat kaki yang sudah kaku. Kemudian Pak RT pergi melapor ke Polsek, namun di sana sudah ada yang melaporkan duluan. Catatan jam kronologi. Jam 9 malam, Yosef pergi ke rumah Mimin. Tiba di rumah Mimin jam 21.30. Jam 5, Yosef bangun pagi. Jam 6, Yosef beli surabi. Jam 7, Yosef telepon Caddy Golf dan meluncur ke TKP ambil stick golf. Jam 7.20, ini perkiraan saya, Yosef tiba di TKP. Jam 7.30, Yosef menghampiri Pak Ujang. Untuk waktunya sepertinya perlu dikoreksi dari keterangan Pak Ujang, karena jam 7.30 Pak Ujang telah bertemu Pak RT dan memberitahukan kejadian di TKP. Jadi menurut saya, kemungkinan Pak Ujang didatangi Pak Yosef sekitar jam 7.23, yang kemudian mereka berdua menuju TKP. Jam 7.30 Pak RT diberitahu Ujang. Jam 7.35 Yosef tiba di rumah Danu dan langsung ke Polsek, ini perkiraan saya. Jam 7.40 Pak RT ke Polsek. Di TKP ditemukan sidik jari Yosef, jaket ada bercak darah, kancing baju dan celana juga ada bercak darah tipis. Yosef menjelaskan jika jaketnya ditinggalkan di kamar Bu Tuti malam itu. Untuk baju dan celananya kena cipratan air dari bak mandi. Untuk sidik jari yang bertebaran, menurut PH-nya hal itu wajar karena TKP adalah rumahnya. Yang menjadi pertanyaan, sesuaikah alibi Pak Yosef dengan hasil lab nantinya? Kejadian di tanggal 19 Agustus 2021. Tanggal 19, Danu diminta Yoris untuk menjaga TKP, kemudian datanglah Banpol ke area TKP. Menurut Danu, Banpol menyuruhnya menguras bak mandi dan ditemukan gunting dan cutter di dalam bak mandi. Ada saksi Kapsek SMK dan karyawan Bina Prestasi yang melihat Banpol dan Danu masuk TKP, yang bernama Wahyu, Kosasih, dan Opik. Saksi Wahyu sebagai Kapsek SMK Bina Prestasi saat diperiksa konon dikabarkan pernah menginap dan saat ini keberadaannya sulit ditemui. Tanggal 19, Pak Yosef ditelepon penyidik Subang untuk membawa kucing Amel bersama Yoris, Mulyana, petugas Inafis dan Kanit Jata Tantras Polres Subang. Pak Yosef tidak masuk rumah TKP.
Pak Mulyana dan polisi yang masuk TKP. Menurut Yoris, juga ada Arif anak Pak Mulyana yang ikut ke TKP saat itu, yang merupakan anggota Polres Subang. Juga ada Rizwan dan Taryono. Pengakuan Yoris melihat Pak Yosep masuk TKP, mengambil full golf dan menyerahkan padanya, dan sudah diserahkan Yoris pada kepolisian. Namun pihak Yosep bersikukuh jika Pak Yosep tidak masuk TKP. Seizin polisi, mobil Yaris bisa keluar TKP, namun setelah 2 minggu ditarik kembali oleh pihak kepolisian.